Kuasa hukum korban Amanda Mantovani mengungkapkan bahwa kedua korban mengalami kekerasan seksual di waktu yang berbeda. Berdasarkan keterangan kedua korban, kekerasan seksual terhadap RZ terjadi pada bulan Februari 2023. Sementara terhadap korban D terjadi pada sekitar Desember 2023 hingga Januari 2024. Pelecehan seksual ini bisa terjadi di berbagai tempat, contohnya seperti ruang publik, kendaraan umum, sekolah, tempat kerja, dan sekitar kampus. Kasus pelecehan seksual di Universitas Pancasila ini melibatkan rektor universitas dengan dua korban yang merupakan pegawai honorer dan karyawan. Menurut Kemendikbudristek ini dapat menindaklanjuti kasus sesuai dengan pencegahan penanganan kekerasan seksual atau disebut PPKS, yang dapat melakukan investigasi bersama pihak terkait. Dari pengakuan korban, insiden pelecehan ini terjadi pada bulan Januari sampai bulan Februari 2023. Modus operator pelaku tersebut, pelaku ini memanggil korban ke ruangan dengan dalih membicarakan pekerjaannya, sehingga korban pertama berusia 25 tahun ini mengalami pelecehan fisik yang membuat sangat shock dan trauma. Selanjutnya, sebulan kemudian, korban kedua mengalami pelecehan serupa dengan modus yang hampir sama dengan korban yang pertama, di mana pelaku mendekati dan menyentuh korban tanpa persetujuan, sehingga kedua korban tersebut telah melayangkan surat kepada Yayasan Pendidikan dan Pembinaan Universitas Pancasila, tetapi tidak mendapatkan tanggapan, sehingga mereka melaporkan ke pihak yang berwajib. Oke, mari kita ulas sedikit tentang kasus yang kami ambil dengan kaitan teori, di mana feminisme liberal yang menekankan kesetaraan dan kebebasan individu dalam ranah sosial dan politik relevan dalam memahami kasus yang kami ambil. Nah, feminisme liberal ini menyoroti pentingnya hak asasi dan kesetaraan gender, termasuk hak untuk bebas dari kekerasan dan pelecehan seksual. Nah, kasus yang kami ambil menunjukkan pentingnya perlindungan hukum dan kebijakan yang mendukung hak-hak ini. Sehingga feminisme liberal ini mendorong partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan dan kepemimpinan. Kasus ini menggarisbawahi ketidakseimbangan relasi kuasa di mana korban berada dalam posisi rentan terhadap penjabat universitas. Nah, sehingga tuh struktur sosial, struktur kekuasaannya yang lebih egaliter ini tuh dapat membantu mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Sehingga kita perlu adanya aktivis perempuan dan kuasa hukum korban untuk mengambil tindakan dan perubahan di universitas sesuai dengan prinsip feminisme liberal yang mendukung reformasi dan politik untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil dan setara. Baik, selanjutnya yaitu ada solusi ide kreatif yang akan kami kelompok bahas. Seperti gambar di samping ini yang dapat kita lihat bersama. Terdapat beberapa poin. Nah, poin yang pertama yaitu aplikasi pelaporan kekerasan seksual. Pada poin ini, pemerintah itu bertujuan untuk membangun sebuah aplikasi melalui media sosial, di mana aplikasi ini tuh bertujuan untuk pengaduan dan pelaporan kekerasan seksual yang terjadi. Jadi masyarakat itu nanti dengan mudah dapat melakukan pelaporan dengan menggunakan media sosial. Nah, selanjutnya yaitu ada buku saku pelaporan kekerasan seksual. Nah, pada
buku ini sendiri itu bertujuan untuk menjelaskan substansi dasar tentang pencegahan dan penanganan pelaporan kekerasan seksual. Selanjutnya yaitu program pelatihan dan kesadaran. Program ini bertujuan untuk melatih pengetahuan masyarakat untuk memahami tentang konsep gender, yang mana yaitu memahami lebih khususnya kepada kekerasan seksual berbasis gender dan juga eksploitasi kekerasan seksual. Selanjutnya yaitu ada tim tanggapan kekerasan seksual. Yang kita tahu bersama yaitu tim tanggapan darurat kekerasan seksual yang ada di setiap universitas, yaitu Satgas PPKS di setiap kampus-kampus. Selanjutnya yaitu ada kampanye media sosial. Nah, kampanye ini bertujuan untuk melakukan perubahan sosial yang bertujuan untuk menangani masalah-masalah sosial berupa sikap dan pandangan masyarakat. Seperti contohnya yaitu kasus pelecehan seksual itu sendiri. Selanjutnya yaitu ada sistem pengawasan keamanan, yang mana pada sistem pengawasan keamanan ini pemantauan dan pengawasan independen tersebut dapat dilakukan oleh Lembaga Nasional Hak Asasi Manusia atau LNHAM dan lembaga pengawasan eksternal dalam sistem peradilan pidana untuk memastikan tujuan pemberantasan tindakan pidana kekerasan seksual sebagaimana dimandatkan dalam undang-undang agar dapat tercapai. Selanjutnya itu ada pusat krisis di kampus atau help center. Itu didirikan sebagai bentuk respon sebagai kampus untuk mengatasi dampak psikologis bagi para korban kekerasan seksual. Next yaitu kita ke poin yang berikutnya adalah kolaborasi dengan LSM dan institusi lain. Di sini pentingnya kolaborasi itu sendiri antara pemerintah dan lembaga LSM untuk membangun kesadaran masyarakat itu sendiri tentang pemahaman pencegahan dan penanganan kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan masyarakat maupun di lingkungan universitas itu sendiri. Kesimpulan yaitu kekerasan seksual adalah isu yang tidak hanya terjadi di otoritas publik tetapi juga umum di masyarakat, khususnya itu di universitas. Dalam Permendikbudristek nomor 30 tahun 2021, pemerintah telah menetapkan langkah-langkah untuk pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Perguruan tinggi perlu mengupayakan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan kampus secara baik, terstruktur, terarah, dan terperinci. Implementasi solusi-solusi ini juga diharapkan dapat menciptakan lingkungan kampus yang lebih aman dan mendukung bagi semua individu, serta memastikan bahwa kasus kekerasan seksual ditangani dengan serius dan korban mendapatkan keadilan serta dukungan yang mereka butuhkan.